kelompok kami, yaitu kelompok atom pastinya. Jadi teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kami ingin membahas mengenai besaran turunan, yang dimana kami akan bahas 5 besaran turunan sekaligus nih teman-teman. Tapi teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai video pembahasannya, kita kenalan dulu dong. Ingat, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Grace Natali Sirait, dan pada video ini saya akan menjelaskan pada bidang energi potensial. Semuanya, nama saya Netanya Gabriela Pasaribu dari kelompok atom. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan mengenai materi daya dan juga dimensi daya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, saya dari kelas 10 MIPA 4 dengan nomor absen 19. Saya dari kelompok atom. Saya akan menjelaskan materi besaran turunan dari volume. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kristal Nabulo. Saya dari kelompok atom. Saya akan menjelaskan tentang besaran turunan, yaitu kecepatan. Saya Nadine Saragi dari kelompok atom akan menjelaskan tentang tegangan listrik. Nah, dalam fisika, kecepatan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan disimbolkan dengan V dan satuannya dalam SI adalah meter per second atau M per S. Kecepatan termasuk ke dalam besaran turunan karena besaran ini dihasilkan oleh kombinasi dari beberapa besaran pokok. Rumusnya ada 3 cara, yaitu yang pertama, jarak sama dengan kecepatan kali waktu atau J sama dengan K kali W. Yang kedua, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu atau K sama dengan J per W. Yang ketiga, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan atau W sama dengan J per K. Oke, akan kita lanjutkan ke dimensi kecepatan. Nah, untuk menentukan dimensi kecepatan ada 2 cara. Yang pertama adalah menentukan dimensi kecepatan menggunakan rumus kecepatan. Contohnya seperti kecepatan sama dengan jarak per waktu sama dengan panjang per waktu sama dengan L per T sama dengan L kali T pangkat min 1. Yang kedua, menentukan dimensi kecepatan menggunakan satuan kecepatan. Contohnya seperti kecepatan sama dengan meter per second sama dengan panjang per waktu sama dengan R per T atau sama dengan L kali T pangkat min 1. Oke, akan kita lanjutkan ke contoh soalnya. Nah, di sini ada soal yang dikatakan bahwa ada sebuah mobil melaju dengan kecepatan tetap. Dalam 2 jam, mobil tersebut sudah menempuh jarak 144 km. Kecepatan mobil tersebut adalah A. 70 km per jam, B. 72 km per jam, C. 74 km per jam, D. 75 per jam. Nah, jawabannya adalah B. Kenapa jawabannya B? Mari kita ke pembahasannya. Nah, jarak sama dengan 144 km. Waktu sama dengan 2 jam. Jadi, situ ditanya kecepatan mobil tersebut adalah berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu atau K sama dengan J per W sama dengan 144 km per 2 jam sama dengan 72 km per jam. Jadi, kecepatan mobil tersebut adalah 72 km per jam. Oke, sekian dari saya. Sebelumnya, apa sih volume itu? Volume dalam fisika didefinisikan sebagai perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu objek. Objek itu bisa berupa zat padat, zat cair, dan gas. Volume disimbolkan dengan V, satuannya dalam SI adalah meter kubik, atau biasa ditulis dengan M pangkat 3. Volume termasuk dalam besaran turunan karena besaran ini dihasilkan oleh besaran pokok. Kita bisa mengetahui volume dari suatu bangun ruang dengan menggunakan rumus. Seperti pada kubus, rumusnya yaitu V sama dengan S kali S kali S, atau biasa disingkat menjadi S pangkat 3. Dan pada balok rumusnya yaitu V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Dan pada prisma segitiga yaitu rumusnya luas alas kali tinggi. Dan pada tabung rumusnya yaitu V sama dengan I kali R kuadrat kali T. Dan pada bola yaitu V sama dengan
4/2 dikali Pi kali R pangkat 3. Dan pada limas yaitu rumusnya V sama dengan 1/2 dikali luas alas dikali tinggi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan dimensi volume. Seperti apa sih bentuk dimensi volume? Terdapat dua cara untuk menentukan dimensi volume. Cara yang pertama adalah menggunakan rumus volume, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, dan hasilnya adalah panjang kali panjang kali panjang. Panjang dapat disimbolkan dengan L, maka dimensi volume adalah L pangkat 3. Cara yang kedua adalah menggunakan satuan volume. Berikut ini adalah contoh soalnya, yaitu sebuah kolam renang berbentuk balok memiliki ukuran panjang 11 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman 2 meter. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk memenuhi isi kolam? Jumlah air yang digunakan untuk memenuhi kolam renang sama dengan volume dari kolam yang berbentuk balok. Maka untuk mencari tahu jumlah air yang dibutuhkan dapat dihitung menggunakan rumus volume balok. Kemudian kita akan menjawab dari soal tersebut. Yang pertama adalah kita menulis apa yang telah diketahui, yaitu panjang, lebar, dan kedalaman dari kolam tersebut, yaitu panjangnya 11 meter, lebarnya 5 meter, dan kedalamannya 2 meter. Rumusnya adalah V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Maka kita akan menulis 11 kali 5 kali 2 dan didapatkan jawaban 110 meter kubik. Namun karena volume air biasa dihitung dengan satuan liter, maka perlu diingat bahwa 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik, sedangkan 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Sehingga jumlah air yang dibutuhkan untuk mengisi penuh kolam renang adalah 110 desimeter kubik atau 110.000 liter air. Itu saja penjelasan tentang materi besaran turunan volume dari saya. Terima kasih. Tegangan listrik adalah energi listrik yang diperlukan untuk mengalirkan suatu muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Tegangan listrik disimbolkan oleh V atau satuan internasionalnya adalah volt yang diambil dari nama seorang fisikawan yaitu Alessandro Volta. Jika ditulis dalam bentuk yang berbeda, volt sama dengan kilogram meter kuadrat, S pangkat min 3, A pangkat min 1. Rumus tegangan listrik adalah V sama dengan W per Q, di mana V adalah tegangan listrik, W adalah energi potensial, dan Q adalah muatan listrik. Dan dimensi dari tegangan listrik yaitu kilogram meter kuadrat, S pangkat min 3, A pangkat min 1. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jumlah muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 15 kolom. Jika energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari ujung ke ujung rangkaian adalah 45 joule, berapakah besar tegangan listrik antara ujung-ujung rangkaian tersebut? Nah, penyelesaiannya itu menggunakan rumus yang tadi, yang V sama dengan W per Q. W-nya itu 45 joule, Q-nya 15 kolom. Dibagikan 45 joule dibagikan dengan 15 kolom yaitu 3 volt. Nah, jadi besar tegangan listriknya itu adalah 3 volt. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang tegangan listrik. Terima kasih. Sebelum kita mempelajari mengenai daya, kita harus mengerti pengertian dari daya tersebut. Daya merupakan laju energi yang dihantarkan selama melakukan usaha dalam periode waktu tertentu. Daya adalah skala besar. Mengapa demikian? Karena daya hanya mempunyai nilai, tidak memiliki arah. Daya juga bisa diartikan dengan besaran usaha per satuan waktu atau laju di mana usaha dilakukan. Nah, untuk rumus daya sendiri kita memiliki W per T, yang dimana W adalah usaha dan juga T adalah waktu. Kemudian kita akan masuk ke dimensi daya. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai dimensi daya. Seperti kita ketahui, dimensi daya yaitu mL pangkat 2T pangkat minus 3, yang dari mana itu adalah merupakan hasil dari mL pangkat 2T pangkat minus 2 per T. Nah, dari mana sih mL pangkat 2 dan T pangkat minus 2 ini? mL pangkat 2 dan T minus 2 itu berasal dari W atau usaha dari sebuah daya. Dan sementara si T bawah itu berasal dari dimensi sebuah waktu. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi nih dengan saya Grace Natali Sirait yang akan membahas mengenai energi potensial. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita membahas mengenai dimensi energi potensial ataupun rumus energi potensial, alangkah lebih baiknya nggak sih kita membahas mengenai pengertian dan juga kapan sih kita gunakan energi potensial ini saat menghitung apa gitu. Nah, mungkin teman-teman penasaran dengan itu. Maka, mari kita bahas satu-satu. Energi potensial itu bisa didefinisikan sebagai energi yang mempengaruhi benda karena posisi atau ketinggian benda tersebut. Energi potensial itu disimbolkan dengan EP yang merupakan singkatan daripada energi potensial itu sendiri. Dalam satuan internasional, satuan daripada energi potensial itu didapat yaitu joule yang dilambangkan dengan J. Atau teman-teman jika diuraikan, joule itu memperoleh hasil yaitu kilogram pangkat meter kuadrat per second kuadrat. Nah,
Energi potensial termasuk ke dalam besaran turunan karena besaran ini dihasilkan dari kombinasi beberapa besaran-besaran pokok. Nah, teman-teman, untuk membahas rumus energi potensial akan kita bahas juga di sini. Rumus energi potensial diperoleh yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP merupakan energi potensial itu sendiri sama dengan massa benda dalam kilogram dikali G yang merupakan percepatan gravitasi bumi dan H merupakan ketinggian benda. Jadi teman-teman, M itu merupakan massa dengan satuan kilogram, G itu merupakan gravitasi bumi atau percepatan gravitasi bumi, dan H itu merupakan ketinggian benda dalam meter. Nah teman-teman, buat teman-teman yang bingung, gravitasi bumi didapat itu berapa ya? Atau memang itu ada ketentuannya sendiri gitu? Benar sekali teman-teman, gravitasi bumi sudah ditentukan yaitu G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut saja kepada dimensi daripada energi potensial. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, dimensi itu merupakan penggabungan daripada beberapa besaran-besaran pokoknya gitu teman-teman. Untuk pembahasan mengenai dimensi daripada energi potensial akan kita bahas setelah ini ya. Teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai dimensi energi potensial. Nah, jadi teman-teman, untuk menentukan dimensi energi potensial itu menggunakan rumus energi potensial. Maksudnya gimana sih? Energi potensial tadi rumusnya apa nih? EP sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Nah, untuk menentukan si dimensi energi potensial, kita harus tahu dulu nih, apa dimensi daripada si massa dan apa dimensi daripada percepatan gravitasi dan juga apa dimensi daripada ketinggian. Nah, jadi nanti itu digabung semua nih teman-teman, daripada si dimensi si massa dan dimensi si percepatan dan juga dimensi ketinggian. Itu nanti digabung sehingga didapatlah dimensi energi potensial. Nah, untuk mempersingkat, yang pertama massa tadi merupakan dilambangkan dengan M, percepatan gravitasi tadi dilambangkan dengan G, dan ketinggian juga dilambangkan dengan H. Nah, dimensi daripada massa merupakan M yang merupakan M kapital. Nah, kalau misalnya massa sebagai lambang atau keterangan biasa itu merupakan M kecil, sedangkan kalau misalnya dimensi daripada massa menggunakan M besar. Nah, lantas untuk dimensi daripada percepatan gravitasi sendiri apa? Nah, untuk dimensi daripada percepatan gravitasi sendiri itu diperoleh ialah MLT pangkat 2 per M. Itu teman-teman. Sampai sini dulu. MLT pangkat 2 per M. Nah, dikali, ingat kita masih ada sih dimensi ketinggian. Nah, dimensi ketinggian itu apa? Dimensi ketinggian itu diperoleh ialah L. Jadi teman-teman, dari si dimensi massa, dimensi percepatan gravitasi, dan juga dimensi si ketinggian itu akan digabungkan. Nah, didapatlah hasil M besar dikali LT pangkat 2 dikali L. Ingat, dalam LT pangkat 2 ini itu dalam kurung ya teman-teman. Lah, jadi dari mana, kenapa hilang si M yang di sini tadi? Mungkin teman-teman berpikir kan. Ingat teman-teman, karena ini dalam sistem pembagian, kita ada yang namanya mati-matikan angka yang sama atau huruf yang sama. Nah, sebentar saya ganti dulu warnanya biar lebih jelas. Tadi kan di sini kan ada M nih, di sini kan ada M. Nah, sedangkan di sini juga ada M. Ini kan per ini kan teman-teman, ini kan merupakan per. Ini per. Jadi, untuk caranya itu, M yang di sini tadi itu dimatikan, dan yang di sini juga dimatikan. Jadi, M yang itu udah dianggap habis. Jadi, udah nggak terhitung lagi. Nah, sekarang kita tinggal lanjut ke M massa atau dimensi massa dikali LT pangkat minus 2. Masih dalam kurung ya, yang LT pangkat minus 2. Ya, jadi udah paham kan teman-teman, M yang di percepatan gravitasi tadi kemana? Ya, karena udah dimatikan dengan pernya gitu. Kemudian dikali L atau daripada dimensi ketinggian. Dapatlah hasilnya ialah ML pangkat 2 T pangkat minus 2. Inilah teman-teman hasil daripada dimensi energi potensial. Jadi ini tuh kayak digabung aja teman-teman, kayak dikalikan atau disatukan. Nah, tadi kan ini M daripada dimensi massa turun ke bawah. Nah, kalinya kita hilangkan L kali L dapat hasil L kuadrat. Maka dapatlah M L kuadrat T pangkat minus 2. Nah, karena di sini itu yang ada bilangan sama itu merupakan L dan bukan merupakan perbagian melainkan perkalian, maka dia dikalikan teman-teman. Jadi dikuadratkan gitu, bukannya seperti si M tadi. Si M tadi kan M per M. Maka itu bisa dicoret atau dimatikan. Sedangkan di sini tadi L kali L, maka harus dikuadratkan menjadi L kuadrat. Nah, jadi inilah dia teman-teman dimensi daripada energi potensial, di mana M turun menjadi M. Maksud saya di mana massa dimensinya turun menjadi M besar, kemudian L pangkat 2 dan juga T pangkat minus 2. Jadi itu teman-teman diperoleh dimensi energi potensial. Nah, untuk menentukan dimensi energi potensial menggunakan satuan energi potensial. Energi potensial tadi kan kilogram pangkat meter pangkat 2 per second kuadrat. Benar nggak teman-teman? Benar. Yang dimana itu merupakan satuan kalau digabung sama hasilnya dengan joule ya teman-teman. Nah,
Kilogram itu kan tadi merupakan satuan daripada massa, benar? Dipangkatkan panjang, di mana meter merupakan satuan daripada ketinggian ataupun panjang, pangkat 2 per waktu pangkat 2. Nah, di sini saya lupa menjelaskan tadi, M kali L pangkat minus 2 yang di sini, per T pangkat 2. Nah, di sini kan dia kan T pangkat 2, bukan T pangkat minus 2. Lantas ini kenapa dia bisa menjadi ML kuadrat T pangkat minus 2? Teman-teman, dalam dimensi tidak ada yang namanya per. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ingat, setiap kita menaikkan per ke atas, itu harus ditambahin minus. Ingat ya teman-teman, harus ditambahin minus. Jadi kalau misalnya M kali L kuadrat per T pangkat minus 2, masih per ya. Nah, jadi kita itu bertugasnya itu harus menaikkan si per T pangkat minus 2 itu ke atas. Gimana caranya? Ya tinggal naikkan, tapi tambahin minus. Jadi menjadi ML kuadrat T pangkat minus 2 dan pernya hilang. Jadi dia naik gitu teman-teman. Teman-teman hanya butuh menambahkan minus saja. Jadi ibarat kata itu kata pernya itu kan seperti ini kan teman-teman. Per itu kan seperti ini. Nah, dinaikkan dia menjadi minus. Gitu teman-teman. Makanya dia bisa menjadi ML kuadrat T pangkat minus 2. Sementara tadi di sini dia M kali L kuadrat per T kuadrat. Nah, oke. So, teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang namanya contoh soal. Sekarang kita akan membahas satu contoh soal atau kita akan memecahkan satu masalah nih di sini. Jadi di sini ada satu soal yang memang di sini jawabannya udah kelihatan. Di sini memang udah dikasih pembahasannya, tapi nggak apa-apa biar kita lebih bahas lagi. Jadi di sini ada soalnya nih. Ada soal yang kami berikan untuk dibahas bersama-sama dengan tim-tim kami yang lainnya juga ya teman-teman. Jadi ini soalnya yaitu, diketahui sebuah lemari bermasa 10 kg dinaikkan ke lantai 8 sebuah gedung apartemen dengan energi potensial sebesar 2000 Joule. Waduh, berarti yang di sini yang dicari bukan energi potensialnya nih. Lantas apa? Mari kita lanjut bacanya dulu ya. Berapa tinggi lantai ke-8 apartemen tersebut? Nah, di sini ditentukan gravitasinya menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di situ ditentukan teman-teman, gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dahulu diketahui di sini yang pertama adalah massa. Tadi kan lemari bermasa 10 kg. Massa sama dengan 10 kg. Kemudian yang kedua, yang diketahui energi potensialnya nih, bukan hanya. Nah, berarti kita di sini dari apa ya? Kita lihat bahasa satu ya. Energi potensialnya di sini ditentukan yaitu 2000 Joule atau J. Kemudian tadi sudah ditentukan gravitasinya. Kita menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya apa? Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu tinggi lantai ke-8 apartemen. Berarti yang ditanya apa dong? Yaps, yang ditanya itu H. Waduh, udah main yang ditanya H aja. Sementara tadi yang dibahas energi potensial, cara mencari energi potensial ya. Tapi nggak apa-apa, ini menambah wawasan kita. Yang ditanya itu H. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Pembahasan. Tadi kan rumus daripada energi potensial apa? M kali G kali H. Nah, ini jadinya kita putar. Misalnya yang ditanya H, berarti rumusnya menjadi energi potensial per massa kali gravitasi. Nah, kalau energi potensialnya tadi merupakan massa kali gravitasi kali tinggi, diputar, si H-nya ini tadi kan yang ditanya. Nah, berarti si H-nya ini yang menjadi ke depan, si H-nya ini yang ke depan sini, lalu si EP-nya dimajukan ke depan. Yang aturan si EP tadi merupakan yang dicari, dia dimajukan ke samping kanan, menjadi dia yang akan menjadi hasil hitungannya. Jadi, contohnya ini tadi kan teman-teman, H, karena yang tanya tadi ketinggian, yang dimana lambang ketinggian itu merupakan H. H sama dengan energi potensial per massa kali gravitasi. Nah, dia diputarkan teman-teman. Yang aturan tadi si ketinggiannya itu ada paling ujung banget, paling ujung rumus energi potensial. Karena yang ditanya si H, maka dia harus dipindahkan ke depan. Benar bukan? Untuk mempermudah kita itu, dia harus dipindahkan ke depan. Sehingga si energi potensialnya tadi digeser ke kanan. Lalu yang aturan tadi M kali G kali H menjadi EP karena tadi sudah digeser ke kanan per M kali G. Gitu teman-teman, jadi dia diputar. Nah, tadi hanya belum kita ketahui, masih kita cari. Sama dengan energi potensialnya tadi berapa? Nah, di sini tadi diketahui energi potensial merupakan didapatkan hasilnya 2000 Joule. Berarti di sini 2000. Ingat rumusnya tadi karena sudah diputar menjadi energi potensial per massa kali gravitasi, berarti menjadi 2000 per 10. 10 di sini merupakan massa karena di sini dibilang 10 kg dan 10 di sini merupakan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Jadi, H sama dengan energi potensial per massa kali gravitasi, H sama dengan 2000 Joule per 10 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dapatlah hasilnya itu ialah
H sama dengan 20 meter. Belakangnya. Nah, karena ini H, teman-teman ingat satuannya itu merupakan meter. Jadi ya udah Kak, teman-teman tinggal tambahin meter aja sebagai satuannya gitu, teman-teman. Jadi teman-teman, ini dia lah tadi contoh soal yang kami berikan, yang dimana di sini tuh yang ditanya merupakan H, bukan energi potensial lagi. Jadi otomatis teman-teman bisa lebih memahami satu langkah lebih maju daripada pembahasan kita sebelumnya yang hanya membahas mengenai rumus daripada energi potensial. Sekian penjelasan dari kelompok atom. Semoga dapat mengerti dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan kata maupun pengucapan. Terima kasih.